Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah, pada Sabtu yang baik ini insyaallah kita dapat kembali meneruskan pengajian kita membaca kitab tafsir Al-Quran. Untuk itu mari sama-sama kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan yang pertama Allah anugerahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan pada ilmu, pada umur, pada amal, pada keluarga dan harta yang telah Allah amanahkan. Yang ketiga, semoga yang sakit Allah Ta'ala berikan kesembuhan, yang memiliki hajat yang baik semoga Allah berikan kemudahan untuk menggapainya dan keberkahan di dalamnya. Wa khususan ada titipan amanah permohonan doa dari salah seorang jamaah kita, Mas Salimun, ya, jamaah Masjid Al-Barkah di Perum Alinda, Bekasi Utara. Beliau pasca operasi begitu, mohon doa mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dan begitu pula kepada diri kita dan keluarga kita serta kerabat kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa musannifi hadzal kitab wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa kulli man haqqun alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayidan walhiqna bis salihin. Rabbana na'udzubika min afatil iman bil isyan wa na'udzubika min afatil ilmi bin nisyan. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa waffiqna ma 'allamtana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa kutubihi wa talamidatihi fid dharaini. Amin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ingatlah tatkala kami berkata, lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian semua, li Adam, untuk atau kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Fasajadu, maka mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, aba, iblis merasa enggan untuk sujud. Wastakbara, dan dia merasa sombong atau berlaku sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis tergolong daripada orang-orang yang kafir. Taib, itu kira-kira terjemahan ayat yang ke-34 dari surah Al-Baqarah. Taib, munasabatul ayah terkait dengan ayat ini korelasi dengan ayat sebelumnya. Kalau saya mengutip dari tafsir Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Allah yarham, beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah salah satu bentuk pengagungan atau pemuliaan, ya, mungkin lebih tepat pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Bani Adam. Setelah pada ayat yang lalu Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam dan Bani Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjadi khalifah, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam dan Bani Adam
dengan memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, sehingga ada istilah takrimu dzurriyyah, ya, kemuliaan dari keturunan itu bitakrimil asal, dengan memuliakan asalnya. Jadi selalu ada keterkaitan antara yang dzurriyyah, keturunan, atau furu', cabang, dengan yang usul, yang pokok. Nah, misalnya itu berlaku pada dzurriyyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memuliakan dzurriyyat Nabi hakikatnya adalah memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana merendahkan dzurriyyat Nabi berarti merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Lebih jauh lagi, memuliakan makhluk, memuliakan Khalik. Sebagaimana menghina makhluk, menghina Khalik. Yang furu' ini mesti terkait dengan apa yang ada pada pokoknya atau pada asalnya. Taib. Sekarang kita lihat tafsirnya menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu taala. Wa qala al-musannif rahimahullah wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama ay sujud ta'zimin li Adam min ghairi wad'il jabhah 'alal ardi fasajadu illa iblis aba an amrillah wastakbara ay ta'adzam 'anis sujud li Adam wa kana minal kafirin ay sara minal kafirin bi abaihi an amrillah alaihi bi abaihi an amrillah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu anna iblisa hina istighalihi bil ibadah kana munafiqan kafiran wallahu alam bissawab. Baik. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala terkait dengan firman Allah, dan ingatlah, yang artinya dan ingatlah tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Makna sujud di sini adalah sujud ta'zim. Ya, sujud ta'zim. Tetapi dengan tanpa meletakkan anggota tubuh di atas bumi atau di tanah. Jadi bukan sujudnya dalam bentuk sujud seperti itu, tetapi maknanya ta'zim saja. Ya, ta'zim saja atau memuliakan. Fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia merasa enggan, an amrillah, maknanya enggan dari melaksanakan perintah Allah. Wastakbara, dan dia bersikap takabur, ay ta'azam. Istakbara bermakna ta'azam. Iblis merasa dirinya terlalu agung untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa kana minal kafirin, wa kana, dan ada siapa iblis itu minal kafirin, dari golongan kafir. Ay sara minal kafirin, kana bermakna sara, menjadi. Nah, jadilah iblis tergolong daripada orang-orang yang kafir. Bi abaihi an amrillah, karena keengganannya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa yuqalu, kata Syekh Nawawi, wa yuqalu, dan ada yang mengatakan anna iblisa, sesungguhnya iblis itu hina istighalihi bil ibadah, ketika dia sibuk beribadah, kana munafiqan, dia adalah seorang abid yang munafik, kafiran, dan juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Baik. Jadi kalau kita lihat sekilas dari keterangan Syekh Nawawi dalam tafsir beliau, kita mendapatkan beberapa keterangan bahwasanya yang pertama, bentuk sujud itu memang bermacam-macam. Setidaknya kata para ulama itu ada dua bentuk. Yang pertama sujudun ta'lihun, sujudun ta'lihun, atau sujud ta'lih, sujud yang bermakna mempertuhankan. Dan ini tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sujud ghairu ta'lih, sujud yang bukan dalam arti mempertuhankan. Sujud yang ta'lih tadi terbagi menjadi dua juga. Ada yang maknanya sujud betul-betul seperti yang kita kerjakan di dalam sholat, dengan meletakkan anggota sujud, ya, termasuk dahi, begitu. Ada yang sujud ta'lih maknanya adalah al-khudu' wa ta'ah, tunduk dan juga taat kepada Allah. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan najmu wasyajaru
yasjudan. Yang namanya pohon-pohon dan bintang-bintang itu bersujud kepada Allah. Makna sujud di situ bukan mereka seperti di dalam salat, tetapi maknanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sujud yang ghairu ta'lih, sujud yang bukan dalam arti mempertuhankan, itu maknanya takrim. Ya, memuliakan. Sebagaimana dulu dikerjakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya kan, ketika di ujung kisah itu bagaimana pada akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu sujud, ya, maknanya adalah menghormati Nabi Yusuf yang sudah menjadi seorang pembesar, ya, wallahu alam bissawab. Wa qala al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala illa iblis wa kana ismuhu Azazil bisuryaniyah. Iblis itu namanya adalah Azazil dalam bahasa Suryani. Wa bil Arabiyah Al-Harith. Adapun dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Harith, ya, Al-Harith. Falamma asa ghayyara ismahu wa suratahu faqila iblis li'annahu ablasa min rahmatillahi ta'ala. Tetapi tatkala iblis bermaksiat kepada Allah dengan menolak sujud kepada Nabi Adam, menolak menghormati Nabi Adam, maka Allah merubah namanya yang tadinya Azazil menjadi iblis. Iblis li'annahu ablasa min rahmatillah. Ablasa bermakna aisa atau inqata'a, terputus. Ya, dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan iblis, ya. Baik. Wastakbara ay takabbara anis sujud li Adam wa kana minal kafirin wa qala aktsarul mufassirin wa kana fi sabiqi ilmi Allah taala annahu minal kafirin alladzina wajabat lahum asyaqawah. Nah, ini menarik. Kata Imam Baghawi, iblis itu disebutkan Allah dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Ya kan? Hal ini menunjukkan bahwa memang ilmunya Allah. Dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengetahui bahwa iblis meskipun pada saat itu muqaddimatnya bagus semua, taat, beribadah gitu kan, mendapat kemuliaan, bahkan memimpin sebagian bala tentara malaikat. Tetapi Allah dengan ilmunya sudah tahu bahwa iblis tergolong orang yang kafir. Maka Allah letakkan khitab itu tersimpan, tersembunyi di balik segala kebesarannya dan keindahan yang ditampakkan kepada seluruh malaikat. Tetapi dalam ilmu yang tersembunyi milik Allah, Allah tahu hakikat daripada si iblis itu. Beliau katakan demikian. Ada pula ulama mengatakan bahwasanya sebelum iblis itu tidak ada makhluk yang berani membangkang dalam tanda kutip langsung kepada Allah. Tetapi iblis adalah orang yang makhluk yang pertama. Ada yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma ikhtalafu fi anna hadzal khitab ma'a ayil malaikah. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang kepada siapakah Allah perintahkan sujud itu. Apakah kepada semua malaikat atau hanya kepada para malaikat yang ketika itu diperintahkan juga untuk turun ke bumi begitu. Faqala ba'duhum ma'alladzina kanu sukanal ardi. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa perintah sujud ini diberikan Allah kepada malaikat yang ketika itu turut bersama iblis memerangi para jin yang membangkang di muka bumi. Jadi tidak kepada seluruh malaikat. Wa qala al-akhar, dan ada pula pendapat lain mengatakan annahu ma'a jami'il malaikah, bahwa perintah memuliakan Nabi Adam itu diperintahkan kepada seluruh malaikat, ya. Di qaulihi ta'ala fasajadal malaikah kulluhum ajma'un. Karena ada firman Allah, maka sujudlah atau menghormatlah al malaikah, para malaikat, kulluhum semuanya, ajma'un sekalian. Nah, berarti kalau dari sini kita lihat pada akhirnya sesungguhnya manusia itu dimuliakan oleh para malaikat, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya. Wa an amri sujud, dan adapun tentang perkara sujud,
Warada al-khabaru an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warada al-khabaru, ada kabar yang datang, ada hadis yang datang. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza qara'a ibnu adam asajdah fasajada ya'tazala asyaitanu yabki wa yaqulu ya wailah umira ibnu adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'asaitu falyannar. Wallahu a'lam. Terkait dengan perkara sujud, ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita bersabda, idza qara'a ibnu adam, apabila ada anak Adam membaca as-sajdah, ayat-ayat sujud, fasajada, lalu anak Adam itu sujud, i'tazala asyaiton, i'tazala, menyingkir, i'tazala, menyingkir, ya. Asyaitonu, syaitan, yabki, dan dia menangis, setan ini menangis, wa yaqulu, dan dia berkata, ya wailah, sungguh celaka, umira ibnu adam bisujud fasajada falahul jannah, manusia disuruh sujud, bersujud, falahul jannah, dan bagi mereka surga. Wa umirtu bisujud, dan aku disuruh sujud, fa'asaitu, tapi aku menolak atau aku membangkang, falyannar, maka bagiku neraka. Na'udzubillah. Maka sangat dianjurkan ketika kita menemukan ayat-ayat sajadah untuk sujud. Di antara hikmahnya adalah mukhalafatus syayatin, menyelisihi para syaitan. Karena kita diperintahkan untuk tidak mengikuti mereka, berarti secara nggak langsung disuruh menyelisihi mereka. Hal-hal yang mereka kerjakan kita selisihi, hal-hal yang mereka tinggalkan kita kerjakan. Nah, makanya ada ulama mengatakan bahwasanya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'azallahumas syaitan, ya, nanti kita akan ketemu dengan ayatnya, dan setan menggelincirkan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa alaihissalam, ketika itu Allah merubah nama iblis menjadi setan karena kejahatan dan keburukan sifatnya. Nah, jadi setan ini bisa menjadi istilah pula untuk menyebut daripada si iblis itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Dalam ayat ini saudara sekalian, istinbat atau kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwasanya yang pertama, memang Allah Subhanahu wa taala sudah sejak awal menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dan kemuliaan tadi Allah taala berikan kelengkapan berupa akal dan ilmu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kemuliaan manusia itu di hadapan para malaikat. Yang kedua, di antara hal-hal yang membuat iblis tergelincir, ya, tergelincir setelah beribadah sekian lama itu adalah karena nifak yang ada dalam hatinya. Nifak karena kemunafikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Penyayang, Ghafur, Maha Pengampun. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tulus beribadah, kita berandai-andai. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tulus beribadah kepada Allah, hatinya tulus, ikhlas, lalu tergelincir sekali dan dilaknat? Kan tidak mungkin. Jika dia dilaknat karena memang sejak awal tidak pernah tulus dalam beribadah kepada Allah. Nah, seperti yang pernah kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Orang-orang yang tergelincir setelah dia banyak beribadah adalah karena kurang bersih hatinya, kurang murni niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah halnya iblis. Maka bagi iblis, kalau bisa orang itu tidak ibadah, dibikin tidak ibadah. Kalau dia nggak bisa hentikan orang itu dari ibadah, maka dia rusak nilai ibadahnya. Dengan apa? Dengan riya, dengan kemunafikan. Kalau ketika itu juga dia tidak mampu, maka setelah ibadah baru dirusak dengan mengambil ikhlasnya. Itu iblis. Nah, maka berapa banyak orang-orang yang tertipu, merasa dirinya itu lebih baik, a'badu, lebih banyak ibadahnya, wa'alamu, dan lebih alim ilmunya daripada orang lain. Padahal ketika takabur muncul dalam hal kita, baik pada perkara ibadah, pada perkara ilmu, pada perkara harta, maka kita sudah menapaki tangga yang dulu pernah menjatuhkan iblis.
Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka kami ingatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin kabbahu Allah wajhahu finnar." Rawahu Ahmad atau kama qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mati dan di dalam hatinya terdapat seberat biji zarrah daripada kesombongan, maka Allah akan campakkan wajahnya ke neraka. Allah masukkan dia dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Saya kira itu ya, semoga ada manfaatnya. Insyaallah yang akan datang kita baca ayat yang ke 35. Wallahu alam bissawab. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.